Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat muslim rahimakumullah. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa keadaan umat bukan sedang dalam baik-baik saja. Ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya kita sedang diuji. Kita diuji oleh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Dan tentu saja hal yang paling penting bahwa umat sedang diuji dengan keadaan ekonomi, tentang makan di pagi hari, tentang makan di siang hari. Dan tentu saja kita semua sebagai umat Islam terpanggil, diajarkan untuk meningkatkan kepedulian, kepekaan sosial kita. Al-Muslim, seorang Muslim yang baik adalah sejatinya yang mampu menyelamatkan Muslim yang lain. Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Kita selalu berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menaungi kita, melindungi kita, menjaga kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi ketahuilah, itu semua bisa saja terjadi andai kata kita mau peduli kepada saudara-saudara kita. Di saat pandemi seperti sekarang ini, kita tahu bahwa banyak mereka yang sebenarnya menjerit, tapi mereka membungkam mulut mereka agar tidak terdengar karena terkait dengan harga diri. Jangan berharap mereka datang ke hadapan kita. Mari kita datangi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menyindir kita bahwa kunci keselamatan, kunci bisa terhindarnya kita daripada panasnya neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Balad adalah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha maqrabah au miskinan dha matrabah. Merdekakan budak, manusiakan manusia, jaga hak-hak mereka, siapapun mereka, muslim maupun non-muslim, mereka punya hak yang sama di hadapan kita dalam hal kemanusiaan. Begitu juga di musim krisis atau pandemi seperti sekarang ini. It'amun fi yaumin dhi masghabah. Allah Subhanahu wa taala menyindir kita. Keselamatan kita itu ditentukan dengan kepedulian kita kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada siapa saja yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Dan memberi makan, au it'amun fi yaumin dhi masghabah, memberi makan di saat paceklik, di saat kesulitan, itulah rangkaian-rangkaian cara kita menyelamatkan diri daripada panasnya api neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyindir kita. Lihat ke depan, belakang, kanan dan kiri kita. Tentu masih banyak orang-orang yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita, tapi terkadang suara mereka tidak sampai ke telinga kita. Maka periksa, pelihara dan santuni mereka. Di dalam surah yang lain, surah Al-Ma'un tentu saja, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memberi kabar kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka adalah yang menghardik anak-anak yatim. Au yatiman dza maqrabah, dalam surah Al-Balad dikatakan, dan menyantuni anak-anak yatim yang punya kekerabatan. Tentu saja kita masih punya saudara, famili, kita punya keponakan kita yang mungkin saja mereka yatim, itu yang lebih diutamakan. Barulah kita sentuh yatim-yatim yang lain. Dan orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim adalah mereka orang-orang yang akan menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, orang yang menghardik, bahkan na'udzubillah menistakan anak-anak yatim, mereka adalah minal mukadzibin, orang-orang yang mendustakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Au miskinan dza matrabah, dan orang-orang miskin yang teramat susah, yang fakir, yang mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka.
kebutuhan anak, istri mereka, keluarga mereka. Yang ini menjadi tanggung jawab kita. Ini menjadi perhatian khusus yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Ingat, kebahagiaan seseorang bukan ditentukan seberapa banyak harta yang dia punya atau yang dia kumpulkan, seberapa tinggi jabatan yang berhasil dia raih atau dia duduki, tapi kebahagiaan seseorang ditentukan ketika dia mampu membahagiakan orang lain. Karena sifat bahagia itu dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi mensyaratkan apabila kita ingin diberikan kebahagiaan oleh Allah, maka bahagiakan orang lain. Wa insyaallah, mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan buat kita berupa nikmat iman dan Islam ini menjadi bukan hanya keselamatan bagi diri kita, tapi juga keselamatan buat orang lain. Bahwa manifestasi daripada iman, manifestasi daripada Islam itu sendiri adalah membawa kemaslahatan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kepada orang banyak, kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kaum muslimin wal muslimat, dan juga kepada orang-orang yang sekalipun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa kita ambil ibrah atau pelajaran. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.